مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berwajah berwujud di majelis taklim ini dalam keadaan sehat. Semoga langkah kita menuju majelis taklim ini adalah sebagai amal ibadah kita, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta kepada umatnya dimanapun berada. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam Kamis ini hadir memiliki seorang beliau Ustaz kita, Ustaz Muhammad Wildan SPDI. Namun sebelumnya, kami pada kesempatan malam ini kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Badanya waktu tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi: ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi ala kulli hal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih
berkenan memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita kesempatan berupa waktu luang, memberikan kepada kita sabat di dalam hati untuk senantiasa kita terus berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah. Semoga setiap langkah kita, setiap amalan kita Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amalan yang makbul, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu akan berpengaruh kepada diri kita baik selama kita hidup di dunia maupun ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai dengan orang-orang yang tetap istiqomah berpijak mengikut ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita, di mana di beberapa pertemuan yang sudah lewat, sudah berlalu, saya menyampaikan tentang sifatul muttaqin yang terdapat dalam surat Al-Baqarah di ayat 1 sampai 5, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Yang di lanjutan ayat itu Allah menyebutkan tentang sifatul muttaqin, bahwa orang-orang yang muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman terhadap perkara yang ghaib, wa yuqimunas sholat, yang mereka melaksanakan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mau berinfak, ya, mau berinfak. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Selain daripada yang mereka beriman terhadap perkara yang gaib, mereka mau menunaikan sholat, mereka mau berinfak. Orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang mereka mengimani Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan juga yang diturunkan dari sebelum Muhammad, yakni kitab-kitab terdahulu, Taurat, kemudian Injil, dan juga sohifah. Dikatakan sohifah karena tidak terjilid, ya, masih lembaran-lembaran. Sohifah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi mereka semuanya punya wahyu. Nah, adapun persoalan pelaksanaan ibadah mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbeda-beda modelnya, itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu yang kita harus senantiasa ingat, bahwa seluruh nabi dan utusan Allah itu senantiasa mengajarkan kepada ketauhidan, ya. Tauhid, urusan tauhid itu nggak ada yang berbeda. Anikbudullaha, semuanya mengarah kepada peribadahan kepada Allah yang sekaligus menetapkan la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seluruh para nabi beriman kepada Al-Qur'an,
juga yang sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sebelum Muhammad SAW. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat mereka meyakini. Ya, meyakini negeri akhirat ini adalah merupakan amalan hati, ya, keyakinan hati. Apa sudah ada yang pernah ketemu melihat negeri akhirat? Belum ada. Kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak mungkin mau meyakini. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, karena berbicara urusan akhirat kita belum melihat, dan kebiasaan manusia kalau belum melihat biasanya belum yakin, ya, belum mencoba biasanya belum yakin. Ya, itu orang bisa dipercaya apa enggak sih? Ya, diketahui nanti dipercaya atau tidak, ya bagaimana dia kemudian mencoba, dicoba, diberi amanah, bisa dipercaya ataukah tidak. Tapi berbicara negeri akhirat kan nggak bisa coba-coba. Gimana badan? Ya, negeri akhirat nggak bisa coba-coba, karena itulah merupakan perkara yang baku, yang itu diyakini atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, nah itu beberapa sifatul muttaqin yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Untuk malam hari ini saya menyampaikan tentang as-sabil ila taqwa, jalan menuju ketakwaan. Kalau tadi kita berbicara tentang sifatul muttaqin, ya, kesimpulan dari beberapa pertemuan yang lalu tentang sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa, saya kali ini menyampaikan tentang as-sabil ila taqwa, jalan menuju takwa. Ada 3 poin utama sebetulnya yang menjadi metode seorang meraih ketakwaan, meskipun itu bukan 3-tiganya semata. Ya, artinya saya menyampaikan 3 ini bukan berarti kemudian menafikan yang lain, meniadakan yang lain, tidak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ada 3 poin as-sabil ila taqwa, jalan menuju takwa. 1, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaqarrub kepadanya, atau boleh kita ganti bahasa dengan memahami, merenungi, menyelami tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, memahami efek buruk ataupun dampak dari suatu kemaksiatan. Merenungi boleh, ya, merenungi, memahami efek dari sebuah kemaksiatan. Dan yang ketiga, berhati-hati dari tipu daya syaitan. Ini tiga poin utama kita berupaya menuju takwa. Meskipun nanti secara rinci cabang-cabangnya banyak, ya, yang mendukung daripada sifat takwa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita bahas satu persatu dari 3 poin ini. Yang pertama, ayyash'ura bi'adhamatillahi wa muraqabatihi, merasakan, ya, merenungkan, menyelami tentang keagungan Allah dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah pertama kalau kita kepengen menjadi orang yang bertakwa.
keagungan Allah. Ya. Ketika kita berbicara suatu keagungan, maka kita membayangkan itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menakjubkan, ya, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menakjubkan, boleh dikatakan mengherankan. Ya. Kita kasih contoh, salah satu keagungan Allah adalah bulan. Ya. Langit yang paling kita nikmati di langit dunia, ya, yang kita pandang itu, karena Allah menyebutkan sab'a samawat wal ard, ada 7 langit, ada 7 bumi. Yang kita nikmati ini langit yang bisa kita pandang, bumi yang kita rasakan, yang kita pijak. Saya belum pernah dapat artikel penelitian tentang 7 bumi, tingkatannya seperti apa. Tapi ayat Allah menyebutkan sab'a samawat. Ya, sab'a samawat wal ard itu artinya 7 langit, ya. Wal ardi dan 7 bumi. Kenapa kalimat pertama disebut jamak? Ya, ada 7 as-samawat, 7 langit. Nah, ada wawu ataf itu yang dia mengikutkan kepada kalimat isim yang pertama, wal ardi. Ardi disebutkan hanya satu mufrad, as-samawat wal ard, 7 langit, 7 bumi. Ya, jadi di situ apa namanya dijelaskan, langit ada 7, bumi juga ada 7. Penjelasan tentang 7 langit itu bisa kita kaitkan dengan kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan beliau disebutkan dalam sebuah hadis panjang ketika beliau melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, hadis Sahih Bukhari itu panjang. Ya, itu menjadi tambahan dalil yang menguatkan bahwa langit itu ada 7. Setelah 7 itu ada Sidratul Muntaha. Di antara Sidratul Muntaha itu ada samudra. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seberapa luas samudra? Tapi satu hadis di sana menyebutkan bahwa luasnya dan dalamnya samudra itu laksana seperti malaikat Jibril yang menginjakkan kakinya di bumi hingga sampai kemudian ke langitnya. Itu perkara gaib, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas luasnya kita tidak bisa mengukurnya, tapi dijelaskan di dalam kitab Bidayah atau Wal Nihayah seperti itu. Nah, itu contoh daripada keagungan Allah. Bulan yang kita lihat, bulan itu di langit apa bukan? Di langit apa bukan itu? Bukan, ya. Itu nempel di langit bukan? Enggak, ya, enggak. Matahari. Jadi makanya di sana terjadi ada gerhana bulan itu karena pergeseran. Ya, matahari yang menutupi bulan. Nah, bumi ini terus berputar. Dan kita nggak merasakan puyeng kecuali jenengan muter-muter baru mandi rasanya gembleyeng. Ya. Tapi disebutkan bumi ini berputar. Ya, makanya perputaran matahari dari pagi sampai petang, kemudian malam itu berputarnya, ya, mulai malam sampai kemudian pagi lagi. Itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selami. Yang lain, lautan, pulau dan lain sebagainya, semua yang Allah ciptakan. Yang lebih kita harus mikir lagi itu ayat Allah yang menyebutkan Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Artinya telah bertasbih ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Seluruh apa yang ada di langit, seluruh apa yang ada di bumi, termasuk kita manusia, itu bertasbih. Tasbihnya kita bagaimana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Wit gedang tasbih ku Pak. Ya. Nggak tahu kita. Tapi dalil umumnya menyebutkan seluruh yang di langit dan di bumi itu bertasbih. Kambing, sapi, ayam, semua hewan di sini. Ayam paling kelihatan sudah menjelang subuh, ya, menjelang pagi, mesti keluruk. Mulanya jane manfaat, salah satu manfaat kita memelihara ayam itu nanti dia bisa menjadi pertanda. Ya. 1, 2, 3 dengan jumlah yang sedikit ayam keluruk di jam gasik itu enggak ada. Kecuali sedikit. Jam 11 ana ayam keluruk, jam 12 ana ayam keluruk. Kuwi bisa dihitung keluruknya, Pak. Ya. Nah, sedangkan menjelang waktu pagi itu bisa dipastikan ayam itu pasti dia mengeluarkan suara. Itu tanda apa itu? Tanda bahwa waktu sebentar lagi menjelang pagi. Ya. Itu udah alami, Pak. Kecuali ayam dog-dogan adalah kakluruknya. Berarti tenaga ini kesel ngetok nandog. Tapi jago itu mesti seperti itu, Pak. Ya, kita pernah nggak merenung sampai sejauh itu? Ya, mohon pisang tasbihnya bagaimana? Itu Allah yang tahu. Ya, rumput tasbihnya bagaimana? Lebih menakjubkan lagi mujizat Al-Quran. Saya dulu pernah memposting video hasil penelitian orang Amerika bahwa ketika Al-Quran diperdengarkan, ya, terhadap suatu tumbuhan, itu berpengaruh pada suburnya pertumbuhan daripada pohon tersebut. Jadi dia meneliti antara Al-Quran yang dibunyikan, disetel suaranya yang dibacakan dengan suara musik. Musik itu indah dan dia tetap memunculkan gairah seseorang, semangat seseorang, tapi tidak lebih cepat daripada dahsyatnya Al-Quran ketika itu diperdengarkan. Ya. Makanya di rumah itu nek bisa biasakan nyetel itu murotal. Ya, minim-minim surat Al-Baqarah lah. Karena nggak melindungi rumah daripada setan dan jin. Jadi jangan dibacakan Al-Quran hanya di waktu-waktu tertentu. Nah, itu kurang pas. Al-Quran dibunyikan dibunyikan di dalam rumah satu nana wong kesurupan, bateng rukyah. Loro nana wong mati, macakna Yasin. Ya, kira kebangetan ya. Jangan sampai rumah itu disetelkan murotal hanya di 2 waktu itu. Musibah. Ya, 1 ketika ada orang kesurupan, 2 ketika ada orang yang mau meninggal dibacakna Yasin. Al-Quran itu setiap hari hanya dibunyikan. Kalau nggak nyetel murotal berarti kita yang membaca. Semakin kita sering membaca Al-Quran, itu akan menumbuhkan semangat kita dalam beribadah. Pertama. Yang kedua, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin jiwa kita menjadi tenang. Ya. Kenapa sholat tahajud suruh dilaksanakan di waktu malam? Ya. Karena bacaan Al-Quran di waktu malam itu menyejukkan hati. Ya. Coba, sengantuk-ngantuknya orang tahajud kalau udah terbiasa dia akan merasa nyaman. Makanya dalam tahajud itu malam baiknya meskipun sendirian dijaharkan, tapi jangan terlalu keras. Ora usah nganggo sound maning. Ya. Nanti dibedakan ketika sholat tarawih. Sholat tarawih sih kok berngantuk, Pak, meskipun imamnya macamnya apik banget. Jam sore. Ya. Itu perbedaan waktu loh.
Ya. Inna nasyi'atal laili hiya asaddu, apa itu Pak Sudi lanjutannya? Ya. Wat'aw wa aqwamu qila. Jadi lebih dahsyat rasanya itu di waktu malam. Ya. Lebih nikmat. Ya, kalau sudah berjalan asik. Bokar macane selembar long lembar tapi dengan catatan dewekan ya. Nek sama orang lainnya jangan kepanjangan, gabruk kuliahnya. Enggak kuat. Itu dia akan semakin nyaman. Ini contoh ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari berbicara Al-Qur'an, Al-Qur'an berpengaruh kepada jiwa. Ya, semakin kita banyak membaca Al-Qur'an, hati kita semakin semangat dalam kita beribadah. Apa maning bacaan Al-Qur'annya benar sesuai dengan makhrajnya. Ini pentingnya. Suara kita boleh bagus tapi jangan hanya terkendali dengan suara, makhraj hurufnya harus benar. Ya. Itu lebih nikmat lagi dan pahalanya tentunya lebih banyak lagi. Ya. Ini kita berbicara keagungan Allah. Semakin kita memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah Maha melihat dengan segala apa yang kamu kerjakan. Nah, maka kunci pertama kita menuju takwa, satu, pahami keagungan Allah. Yang kedua adalah muraqabatullah. Ini masih poin suatu ya, masih poin pertama. Ya, memahami keagungan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya plesir ya, dengan plesir ke lautannya jangan cuma sekang rumah gawa mobil klasa delebok-lebok kena karena gelaran madang baru kue Bali ya. Ya. Tapi sedikitlah kita kemudian menyisir tempat-tempat yang di situ penuh dengan keagungan alam ciptaan Tuhan. Ya, di bawah itu lautan, di atas itu gunung. Ya. Jadi memahami keagungan Allah bisa dengan seluruh ciptaan Allah yang ada di lautan maupun yang di daratan. Di daratan itu di atas ada gunung. Kalau kita naik, kita lihat dari sini Gunung Slamet itu kan indah, Pak. Rasanya rata begitu. Menjenengan diparani menganahe pelosokan-pelosokan jalannya air sampai atas itu batuan. Jadi yang merah di atas itu kelihatan itu adalah batu-batu. Nanti udah sampai puncak baru kita lihat seperti daratan luas, di situ kawah-kawah. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Muhammadiyah daerah kalau nggak salah kemarin kalau jadi itu mengadakan pendakian gratis kalau nggak salah. Saya termasuk teman yang di cabang Kutasari menyampaikan ada pendakian, mau ikut enggak begitu. Cuman kita lagi berbenturan dengan kegiatan lain. Nah itu manfaatnya yang memahami keagungan Allah itu. Ya, di samping olahraga badannya sehat, ya kita melihat gunungnya seperti apa aslinya. Ya, jadi indahnya, agungnya. Kenapa harus ada gunung? Ya. Dan itu kan nggak cuma satu daerah. Purbalingga di sini ya jelas ketinggiannya Gunung Slamet. Ya, ke timur lagi sana ada Sindoro Sumbing, ada Merapi, ada Merbabu. Ya, itu bahkan orang-orang luar negeri mereka ke Indonesia itu untuk mendaki gunung. Ya, pendakian yang ketiga saya ketemu dengan orang dari Pakistan dan Malaysia di Gunung Slamet. Mereka pakai gaet, naiknya nggak bawa apa-apa. Itu ketika kita tanya ternyata mereka naik Gunung Slamet itu habis mereka baru turun dari Sindoro. Jadi turun dari Sindoro ya ke sini naik Gunung Slamet. Untuk apa itu? Untuk melihat keagungan alam. Ya. Mereka muslim atau bukan nggak ngerti, wong kita nggak tanya. Ya. Ngobrolnya sesaat ketika istirahat. Yang jelas mereka untuk memahami keagungan alam, paling tidak kalau mereka adalah para ahli mungkin mereka penelitian. Ya, maka umat muslim semestinya lebih lagi untuk mampu memahami tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, muraqabahnya bagaimana?
Muraqabahnya adalah dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Beribadah. Kita sadar kita ini adalah makhluk yang lemah. Makanya Rasulullah mengingatkan tentang kehidupan kita, mali walidunya wa ma'ana wa dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa roha wa tarokaha. Itu mengingatkan perjalanan hidup kita ya di dunia ini seperti orang yang berjalan kesel, ya, ketemu wit rindang, duduk di situ ngademnya kalau ngombe es macam-macam ya. Nanti kalau udah selesai kemudian pergi, istirahat, rampung itu pergi. Nah, kita hidup di dunia ini itu perumpamannya seperti itu, cuma sebentar dan cuma sekali. Nanti ada masa habisnya. Kapan? Ketika Allah sudah menentukan batasan ajal kita selesai. Di umur berapa? Nggak ngerti ya. Ada yang masih muda meninggal, ada yang sudah tua meninggal, ada yang sudah 90 tahun pun belum meninggal. Ya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merenungkan itu semua, mestinya menjadikan hati kita semakin tunduk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kemudian yang kedua, jalan takwa yang kedua adalah ma'rifatu akibatul ma'asi. Memahami akibat dari sebuah kemaksiatan. Ya. Memahami akibat dari sebuah kemaksiatan. Saya contohkan satu peristiwa di zaman Nabi kita, yakni peristiwa di perang Uhud. Ya, peristiwa di perang Uhud. Sebelum peristiwa-peristiwa yang lain dari nabi-nabi yang lain. Perang Uhud itu peperangan yang mengerikan dengan jumlah yang sangat tidak seimbang. Kenapa perang Uhud itu terjadi? Perang Uhud terjadi itu setelah perang Badar Kubro yang pertama di bulan Ramadan. Kaum kafir Quraisy itu kepengen membalas dendam atas matinya tokoh-tokoh Quraisy di perang Badar. Hingga mereka menyiapkan pasukan berjumlah 3.000 pasukan. Kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat pada saat itu jumlahnya 1.000. Dikurangi Ubay bin Khalaf yang di tengah jalan mangkir kemudian pulang bersama dengan 300 pengikutnya yang munafik. Berarti 1.000 dikurangi 301. Ada 699, hanya itu saja. Nah, sebelum berperang Rasulullah berpesan kepada 50 orang ahli pemanah. Mereka ditugaskan di atas bukit dan kata Rasulullah, tetaplah kalian di tempat kalian, baik kita dalam kondisi menang maupun kita dalam kondisi kalah. Itu saja pesannya Nabi kepada 50 orang ahli pemanah. Mereka supaya berada di bukit untuk apa? Menghalau musuh. Ya. Mereka naik. Peperangan mulai seperti jumlah yang tidak seimbang, tapi kaum muslimin sudah berada di puncak kemenangan. Ya, musuh banyak yang mati. Pada saat itu yang menjadi panglima dari pasukan kafir Quraisy diantaranya adalah Khalid bin Walid, orang panglima jawara yang cerdas. Ketika kondisi kaum muslimin hampir di atas angin, ya, banyak kaum muslimin yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya pada saat itu. 50 pasukan inilah yang kemudian balelo dari perintah Nabi. Sudah dipesani dari awal, pokoknya kalian tetap di bukit itu, baik dalam kondisi menang maupun dalam kondisi kalah. Apa yang menjadikan mereka kemudian balelo? Harta. Karena pada saat itu melihat banyak sekali itu, ya, harta tergeletak. Orang perang kalau udah perang dia mati kan hartanya diambil. Mereka turun dari bukit, ya, ngerangsak ngambil yang menjadi ghanimah itu. Nah, Khalid bin Walid itu kan seorang panglima yang cerdas. Melihat 50 orang pemanah ini, mereka turun, ya, sibuk dengan urusan ghanimahnya. Dia memutar membawa pasukannya melewati belakang bukit.
kemudian diserang baliklah dari belakang. Nah, akhirnya apa? Disitulah ketragisan itu terjadi. Di perang Uhud itu Rasulullah SAW terluka, ya, dengan rantai helmnya itu patah, menusuk gigi seri yang itu kemudian pecah. Ya, para sahabat berupaya untuk menghadang mereka, ya, untuk membantu 1, 2, 3 tumbang, hingga akhirnya sahabat-sahabat yang lain kemudian berhasil melindungi beliau. Diantaranya adalah Abu Bakar, sahabat Ali, sahabat Umar. Ya, itu udah sangat kritis kondisinya. Akhirnya evakuasi. Pada saat itulah kemudian disebutkan kaum muslimin kalah dari peperangan, dan kabar meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersebar, dan itu menjadikan mental kaum muslimin itu menjadi kendor. Ini contohnya, kemaksiatan kecil itu dok. Ya. Disinilah pentingnya yang namanya asam wa ta'ah, mendengar dan taat. Apapun kondisinya, pemimpin menyampaikan itu ikuti. Ya. Nah, akibat-akibat tidak disiplin kemudian bermaksiat seperti itu menjadikan segalanya sesuatu itu menjadi susah. Ya, maka ini harus menjadi pembelajaran bagi kita. Ini contoh di zaman Nabi kita, bermaksiat kepada Allah mengakibatkan hal yang buruk, hal yang tidak sesuai dengan harapan, meskipun itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di perang Uhud itulah Hamzah bin Abdul Muthalib gugur. Ya. Banyak kaum muslimin yang gugur. Nah, contoh yang lain, akibat dari sebuah kemaksiatan itu menjadikan orang mendapatkan sebuah bencana. Ya, kaum yang dijadikan kera, ya, karena melanggar larangan Allah, kunu qiradatan khasiin. Ya, kemudian kaumnya Nabi Nuh, ya, itu ditenggelamkan. Makanya ada sejarah kapal Nabi Nuh, karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Nuh. Kaum Nabi Lut yang suka gay itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah efek atau akibat daripada kemaksiatan yang ada. Nah, sejarah-sejarah lain di Indonesia kita perlu mempelajari. Ada suatu desa yang konon hilang. Desa itu adalah desa yang digunakan untuk praktek apa itu? Nah, perzinaan. Ya, jadi dikelompokkan di situlah. Ya, yang di situ full itu full. Ya, dipakai untuk itu. Nanti bisa dicari sejarahnya itu, daerah-daerah mana, ya, yang hilang, ya, hilang betul-betul hilang. Satu malam itu hilang, karena di situ dijadikan sebagai lahan kemaksiatan. Di Baturadin itu masih banyak kiai, banyak orang soleh di sana. Ya, paling-paling mati cuci kan ini ya. Ya. Nah, salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad itu ketika bermaksiat itu memang tidak langsung semua mendapatkan azab, ditangguhkan dan ada kesempatan untuk bertobat. Ya, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang terbiasa dilakukan itu harus dihentikan. Praktek-praktek kemaksiatan seperti itu berbahaya terhadap keselamatan umat muslim di sekitarnya ketika umat muslim itu tidak berani menghentikan. Ya, apalagi sampai pada kemusyrikan. Itu harus diberantas, nggak boleh untuk berkembang. Ya, jadi pahami ini, ya, memahami akibat dari kemaksiatan agar kita lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, perkara halal, perkara haram harus diperhatikan dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan sampai yang haram itu masuk dalam diri kita. Kita berhati-hati saja, kita kecepretan. Ya, apalagi kita tidak berhati-hati. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang ketiga, agar kita bisa menuju ketakwaan adalah
dengan kita berhati-hati dari tipu daya setan. Ya, berhati-hati dari tipu daya setan. Setan itu lebih pintar untuk menggoda kita. Ya, setan itu lebih pintar untuk menjerumuskan manusia. Ya, kisahnya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, itu bisa kita jadikan pelajaran bagaimana iblis berusaha menjaga Abdullah bin Umi Maktum tidak jatuh ketika ke masjid. Kenapa? Nanti kalau jatuh dosanya gugur. Nanti kalau jatuh terus ya dosanya habis. Makanya sama iblis dituntun, ya, diantarkan biar dia tidak terjatuh. Ya. Ini pintar sekali. Ya. Ataupun keinginan yang sifatnya adalah menuruti hawa nafsu, itu harus kita bendung. Ya, kita bendung. Nah, jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang terbawa, ya. Jadi ada hawa nafsu, ada nafsu, ya. Kalau sahabat Umar radhiyallahu anhu menyebutkan ada nafsu, ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang mendorong manusia kepada keinginan untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Itu hawa nafsu. Nafsu itu adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk mencapai hasratnya. Kemudian saya renungkan dari perkataan sahabat Umar ini, hawa nafsu mungkin lebih umum terhadap urusan perkara-perkara duniawi, nafsu itu lebih umum terhadap perkara-perkara keinginan pribadi. Ya, contoh laki-laki nafsu kepada wanita. Nah, hasrat hal itu lebih kepada nafsu. Nah, kemudian maka itu syaitan, langkah-langkah setan ini banyak sekali, ya, banyak sekali, dan kita harus merinci mana yang itu bagian langkah-langkah setan, mana yang bukan. Nah, barangkali mungkin untuk poin maka itu syaitan kita bisa bahas di lain waktu, ya, dengan kita lebih memahami tentang hal-hal apa saja sih yang menjadikan masuknya kemaksiatan ke dalam diri kita. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, jadi itu ada 3 poin jalan menuju ketakwaan. Pertama, kita memahami, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kita memahami akibat daripada suatu kemaksiatan, dan yang ketiga, berhati-hati dari tipu daya syaitan. Ya, kita harus ingat bahwa syaitan senantiasa membisiki kita ke dalam perkara-perkara yang fakro, ya. Asyaitonu ya'itukumul fakro. Setan itu selalu membisiki manusia, mengajak kepada kefakiran, ya, kemaksiatan, dosa. Maka kita harus pintar untuk menjaga diri daripada godaan setan. Barangkali itu yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sedikit saya materi lepas, ya, karena yang tafsir kebetulan jedanya lama, ya, lama dari saya, dari minggu ini ke minggu berikutnya jedanya lama. Jadi kali ini saya sampaikan materi lepas tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang itu datangnya dari kami, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, dan mari kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.